Assalamualaikum anak-anak ibu. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar dan bermain dengan Ibu Nopi. Tapi sebelum mulai belajar, ayo kita berdoa bersama. Hari ini kita akan mempelajari tentang wawancara dan mengenal bentuk dan fungsi pada tubuh hewan. Ibu, wawancara itu apaan sih, Bu? Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan narasumber dan pewawancara. Pewawancara adalah orang yang mencari informasi, sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Wawancara juga ada syaratnya loh. Ayo kita lihat satu persatu. Nah, gimana? Sudah paham gak anak ibu? Sudah paham, Bu? Agar lebih paham, ayo kita ikuti liburan keluarga Siti ke kebun binatang. Saat liburan tiba, Siti dan keluarga pergi berlibur ke kebun binatang Pematang Siantar. Di sana, Siti melakukan wawancara dengan Pak Ferry yang bertugas sebagai penjaga kebun binatang. Selamat pagi Pak Ferry, perkenalkan saya Siti. Hai Siti, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin melakukan wawancara dengan Pak Ferry tentang kebun binatang Pematang Siantar ini, Pak. Kenapa sih, Pak, kebun binatang Pematang Siantar dikatakan kebun binatang terlengkap dan terbaik di Sumatera Utara? Kebun binatang ini dikatakan terlengkap karena terdapat lebih dari 150 jenis hewan dari berbagai spesies dan dikonservasi di kebun binatang Siantar ini, Nak. Kebun binatang ini juga merupakan kebun binatang terbaik karena fasilitasnya lengkap. Ada rumah sakit hewan, museum zoologi, flying fox, dan lain-lain yang terdapat di kebun binatang ini, Nak. Maka dari itu, kebun binatang Pematang Siantar, kebun binatang yang paling lengkap dan terbaik di Sumatera Utara. Oh, begitu ya, Pak. Lalu, apa saja sih jenis binatang yang ada di kebun binatang Pematang Siantar ini, Pak? Banyak sekali, dari karnivora, herbivora, dan omnivora. Kamu juga bisa melihat berbagai jenis mamalia, seperti kuda, harimau, singa, gajah, dan lain-lain. Di sini juga banyak jenis macam burung dan serangga, dari yang kecil hingga besar. Wah, banyak sekali. Kira-kira di mana sih, Pak, letak tempat ini kalau dilihat dari map? Kalau pengunjung ingin melihat dari Google Maps, pengunjung dapat mencari Jalan Gunung Simanuk-Manuk, Kecamatan Siantar Baru, Kota Pematang Siantar. Tempat ini juga tidak jauh dari lokasi kota, sehingga sangat mudah untuk ditemukan. Wah, sangat fleksibel ya, Pak. Kira-kira kapan sih, Pak, tempat ini mulai dibangun? Pertama kali dibangun tanggal 27 November 1936, Nak. Bermula dengan diresmikannya Taman Zoologi di atas tanah seluas 4,5 hektar di kota Pematang Siantar.
Bisa dikatakan kebun binatang ini juga sudah cukup tua usianya. Oh, begitu ya Pak. Saya jadi penasaran bagaimana cerita sejarah mengenai kebun binatang Pematang Siantar ini. Kira-kira ceritanya gimana ya Pak? Semuanya berawal dari kegemaran Dr. Korirat. Sebagai pecinta hewan dari Belanda, kebun binatang ini resminya ketika tokoh dari Belanda tersebut membuat taman zoologi seluas 4,5 hektar dan berkembang sampai sekarang dikenal dengan sebutan Kebun Binatang Pematang Siantar. Jadi pada masa penjajahan dulu Kebun Binatang Pematang Siantar ini sudah berdiri, hanya saja masih belum seluas dan sebesar seperti sekarang ini, Nak. Setelah melalui berbagai macam tahap, akhirnya Kebun Binatang Pematang Siantar bisa menjadi selengkap ini. Wah, perkembangannya sangat pesat ya Pak. Kira-kira dalam satu hari berapa kisaran pengunjung yang datang ke sini Pak? Kalau dulu sebelum masa pandemi COVID, pengunjung yang datang ke kebun binatang itu sangat ramai, sekitar 1.000 pengunjung setiap harinya, Nak. Tetapi karena COVID-19 dan harus ikut mematuhi protokol kesehatan, pihak kebun binatang mengadakan pembatasan pengunjung. Jadi pengunjung yang bisa masuk ke kebun binatang hanya berkisar 500 orang setiap harinya. Kamu juga harus menjaga protokol kesehatan ya, Nak. Dari mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak ketika berada di tempat umum. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga informasi yang saya dapatkan bisa bermanfaat bagi saya ke depannya. Saya pamit ya Pak. Iya, sama-sama Siti. Senang saya bisa membantu. Sampai jumpa lagi. Gimana nih anak-anak ibu? Sudah paham belum materi tentang wawancaranya? Sudah paham Bu. Nah sekarang ayo kita lanjutkan liburan keluarga Siti ke kebun binatang. Di dalam kebun binatang Siti berjalan-jalan melihat burung, kuda, dan berbagai macam serangga. Ayo analisis bentuk tubuh hewan berikut ini. 1. Merpati. 2. Kuda. 'Setelah melihat bentuk dan fungsi pada tubuh merpati dan kuda, ibu ingin bertanya, ini hewan apa sih? Itu hewan laba-laba, Bu. Iya, pintar anak ibu. Ini namanya laba-laba. Kalau yang ini, ada yang tahu nggak hewan apa? Tidak tahu, Bu. Itu hewan apa ya? Ini namanya hewan kumbang. Ayo kita cari tahu, apa sih perbedaan laba-laba dan kumbang? Kesimpulan hari ini,
pertama, wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan antara pewawancara dan narasumber. Daftar pertanyaan yang dibuat harus dengan sopan dan rumus 5W tambah 1H. Yang kedua, tentang morfologi tubuh hewan. Morfologi tubuh hewan merupakan bentuk dan fungsi tubuh hewan yang memiliki fungsi dan bentuk yang berbeda-beda. Yeay, pembelajaran hari ini sudah selesai. Pengetahuan apa aja sih yang kamu dapatkan hari ini? Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang hewan? Berikan jawabannya setelah melihat video ini ya. Ayo kerjakan LKPD ini dengan teman kelompok masing-masing ya. Jangan lupa patuhi protokol 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ketika berada di kerumunan. Sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.